MG Listener, PT Pertamina dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis bensin dengan nilai oktan 92 atau Pertamax. Hal ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat karena kenaikan harga bisa jadi memicu harga yang lain. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Center Economic and Law Studies, Bima Yudhistria. Selamat pagi, Pak Bima. Selamat pagi, ya, salam Gimana sehat. kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Kabar sehat, alhamdulillah. Pak Bima, gimana nih Ya, Bapak melihat rencana Pertamina yang akan menaikkan harga Pertamax, Pak? sebenarnya begini ya, apakah urgent saat ini menaikkan harga? Karena kalau melihat memang dari sisi tekanan pada harga minyak mentah internasional yang lebih dari $100 per barel, sementara Pertamina harus mensubsidi selisih antara harga Pertamax dengan harga retail yang memang keekonomiannya itu sudah terlalu lebar. Tapi kalau kita merujuk pada resiko yang mungkin muncul, satu, memang Pertamax ini adalah konsumennya kelas menengah dan kelas atas. Tetapi banyak juga kelas menengah yang nantinya berpikir untuk migrasi. Karena kalau tetap mengkonsumsi Pertamax, apalagi diinisiasikan harganya naik sampai Rp14.000 per liter, maka akan terjadi migrasi dia kepada Pertalite. Jadi ada masalah baru nanti di Pertalite, alokasinya bisa membludak untuk mensubsidi Pertalite. Kemudian yang kedua, kalau tetap mengkonsumsi Pertamax, nanti efeknya kepada daya beli kelas menengah. Apalagi ada 115 juta orang kelas menengah yang dikategorikan sebagai kelas menengah rentan. Sehingga mereka kalau tetap mengkonsumsi Pertamax, meskipun peruntukan Pertamax bukan untuk orang miskin, tetapi kelas menengah rentan ini yang nantinya akan menanggung kerugian. Nah, jadi efeknya nanti banyak hal. Misalnya, yang tadinya mau berencana untuk mudik lebaran, akhirnya jadi menunda, karena kalau mudik menggunakan transportasi pribadi, biayanya terlalu mahal, atau kemudian mengorbankan pengeluaran-pengeluaran lain yang sifatnya sekunder. Karena BBM ini adalah pengeluaran yang primer atau pokok ya, maka dia akan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nggak jadi beli baju misalnya, atau makan di luar rumahnya jadi berkurang. Jadi banyak bisnis juga secara tidak langsung terdampak apabila tetap kenaikan harganya dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya kita balik. Kalau harganya tetap Rp9.000, tidak terjadi kenaikan, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Nah, pertama kita lihat tahun 2020, pada saat harga minyak mentah saat itu sangat rendah sekali, tahun 2020, bahkan sempat menyentuh di bawah $10 per barel, itu Pertamina tidak menurunkan harga Pertamax. Jadi saat itu sebenarnya masyarakat sedang urunan gitu ya, atau secara dipaksa untuk membeli harga yang sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan harga patokan minyak mentah pada tahun 2020. Sehingga Pertamina tuh untungnya langsung besar saat itu. Nah, kalau kondisinya harga minyak mentahnya sedang tinggi, maka keuntungan pada tahun 2020 harusnya bisa digunakan untuk mengkompensasi agar tidak naik sekarang. Itu satu. Yang kedua, pemerintah bisa melakukan pengaturan dana kompensasi sehingga Pertamina-nya tetap hidup atau Pertamina cash flow-nya tetap bisa lancar. Nah, dana kompensasi diperoleh dari kenaikan harga barang-barang ekspor. Misalnya batu bara harganya naik di pasar internasional, ada sawit juga. Ketika terjadi kenaikan ekspor, ada pajak yang naik, ada penerimaan negara bukan pajak juga yang diperoleh oleh negara. Uang itulah kemudian digunakan untuk memberikan semacam dana kompensasi tambahan kepada Pertamina. Meskipun Pertamax bukan jenis subsidi, tetapi ada mekanisme dana kompensasi. Nah, itu jadi artinya sekarang belum urgent ya, kalau dari perspektif ekonomi itu belum urgent menaikkan harga Pertamax. Karena daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih, kemudian juga ada kenaikan minyak goreng kemarin, dan masih berlanjut, kontinu minyak goreng masih mahal, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya juga meningkat. Jadi kalau bersamaan kenaikannya plus ada tarif PPN yang naik dari 10 menjadi 11%, tentunya ini akan memukul sekali daya beli masyarakat. Meskipun yang kita bicarakan di sini adalah kelas menengah, tapi kelas menengah ini adalah komponen penting pembentuk sekitar 40% dari total pengeluaran secara nasional. Begitu.
Pak Bima, berarti bisa dikatakan sebetulnya untuk kenaikan Pertamax ini bukan hal yang urgent ya Pak? Karena bisa dilakukan dengan dana kompensasi Ya, tadi atau ini justru malah merugikan kelas menengah yang terutama yang rentan begitu Pak? betul ya. Jadi eh, ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina sendiri untuk menjaga agar harga Pertamax ini tetap Rp9.000. Setidaknya sampai akhir tahun 2022. Tadi ya, mekanismenya sebenarnya seperti subsidi silang. Jadi ketika harga minyak mentahnya sedang tinggi di atas $100 per barel karena faktor eksternal apapun itu faktornya, tapi di satu sisi yang lain juga inflasi domestik ini harus tetap dijaga, tetap stabil. Karena kalau tidak bisa ganggu pemulihan ekonomi. Nah, artinya APBN yang sekarang sedang gemuk karena mendapatkan windfall atau durian runtuh dari naiknya banyak harga komoditas ekspor, bisa kemudian disuntikan sebagian, tapi sebenarnya nggak terlalu besar, sebagian kepada Pertamina untuk menjaga. Karena kalau nggak nanti kita akan bicara begini, oke Pertamina menaikkan Pertamax menjadi 14.000, tapi berapa banyak yang migrasi ke Pertalite? Jadi ibaratnya seakan masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Masuk kantong kiri, Pertamina mendapatkan harga keekonomian yang semakin tepat ya di 14.000, 16.000 rupiah per liter untuk RON 92, tetapi kantong kanannya keluar. Dalam artian subsidi ke Pertalite-nya pasti akan bengkak. Karena tadi ada migrasi karena selisih disparitasnya terlalu jauh. Nah, jadi ini yang perlu kemudian pemerintah dan Pertamina juga harus hati-hati. Risiko migrasi ini nantinya akan jadi beban juga ujungnya kepada APBN. Jadi mau melakukan dana kompensasi ke Pertamax maupun mensubsidi Pertalite, pada ujungnya sama saja memang membutuhkan dana dari APBN. Pak, kita juga tahu kalau pengguna dari Pertamax itu setidaknya hanya 2%, kalaupun memang Pertamina akan menaikkan harganya. Ini kan akan ada beralih ya nih Pak, yang tadi terutama yang kelas menengah ini. Em, Nanti tidak ada dampaknya begitu Pak? Bisa dikatakan begitu juga atau seperti apa Pak? Loh, dampaknya begini, jadi kalau kita lihat ya, eh, Pertamax itu sebenarnya bisa mencapai, yang Pertamax Turbo itu yang 2%. Jadi konsumsi Pertamax Turbo itu yang memang relatif kecil. Tapi untuk yang konsumsi BBM RON 92, nah itu sebenarnya jumlahnya masih cukup besar juga kalau kita lihat. Memang sekarang yang Pertalite yang cukup besar ya 50% lebih. Tapi tadi kalau ada pergeseran gitu ya, pergeseran ke arah Pertalite karena harganya terlalu jauh gitu, nanti bisa jadi akan jadi beban juga gitu kepada Pertalite. Pak Bima, bisa ditegaskan sekali lagi nih Pak, apa dampak ekonomi dari kenaikan harga Pertamax kalau ini memang lebih tinggi dimanapun, dan saat ini kita juga melihat menjelang bulan Ramadan biasanya perputaran uangnya tuh justru berkali-kali lipat nih Pak. Ya, dampaknya pertama kita lihat satu ya, tentunya akan berpengaruh terhadap harga barang secara umum. Karena efek psikologis, pemerintah naikkan harga BBM, berarti pengeluaran karyawan, operasional karyawan pun juga akan disesuaikan mengalami kenaikan. Mobil-mobil kendaraan pribadi juga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini kemudian nanti akan dikonversi menjadi penurunan penjualan di berbagai barang berkaitan langsung misalkan dengan BBM. Contohnya, kendaraan bekas turun pastinya permintaannya. Kendaraan yang baru pun juga pikir, ini nanti kalau saya beli mobil baru tahun ini, BBM-nya naik, waduh, berat nih. Ya. Udah biaya perawatannya juga harus dipikirkan, plus biaya BBM-nya naik. Nah, jadi ada psikologisnya sampai ke sana. Jadi BBM ini sangat penting juga untuk menggerakkan perekonomian, tapi bukan berarti begini, kemudian kalau Pertamax sudah dinaikkan, nanti langka. Nah, itu yang terjadi sekarang. Solar pun begitu. Kalau nanti solar harganya tetap seperti sekarang, nanti terjadi kelangkaan. Harusnya nggak ada hubungannya. Jadi konteksnya tetap harus distribusi Pertamaxnya dijaga, sekaligus juga selisih yang makin lebar dari 9.000 harga jual versus keekonomiannya sekitar Rp14.000. Nah, itu harus ditutupi tadi oleh pemerintah. Kalau enggak nanti daya beli kelas menengah tadi, entah dia bergeser ke barang yang lebih murah, atau bahkan yang dikhawatirkan selama Ramadan,
yang mau buka bersama jadi ditunda dulu gitu, karena uangnya dipakai untuk ongkos transportasi lebih mahal. Jadi efek psikologisnya juga harus dipikirkan ya, karena dampaknya bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang maunya 5% akhirnya jadi nggak bisa tercapai karena konsumsi rumah tangganya terganggu. Nah itu yang harus dipikirkan. Pak Bima, tapi kita melihat kalau DPR ini sebetulnya sudah mendukung kebijakan ini. Kira-kira Pak nanti di lapangan bisa terrealisasi nggak sih Pak? Dengan adanya kondisi yang saat ini gitu Pak. Ya kita juga harus berpikir juga ya soal gejolak sosial ya kan. Ini salah satu resiko yang mungkin muncul kan Pak Presiden Jokowi sudah sebutkan gitu. Jadi nanti hitung-hitungannya Pertamina untung karena mendapatkan harga Pertamax yang lebih mahal, berarti penerimaan Pertaminanya lebih besar, atau resiko gejolak sosial gitu ya. Jadi kan ada yang protes-protes terkait dengan BBM, itu berpengaruh juga nanti investor yang mau masuk melihat, waduh ada gejolak sosial begini, nanti dulu deh gitu. Pedagang yang mau ekspansi, produsen yang mau ekspansi juga akhirnya berpikir ulang. Nah itu juga, jadi kita bicara satu jenis BBM saja Pertamax, ini analisisnya harus ke sosial politik ekonomi secara makro. Jadi gambarannya nanti tadi jangan sampai masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Mau dapat untung dari Pertamax naiknya besar, tetapi sebenarnya di ujungnya itu dampak ekonominya justru negatif karena dilakukan di saat konteks ya ekonomi sekarang belum pulih pasca pandemi. Bima tadi Bapak juga menyampaikan Ya. kalau salah satu dampaknya akan ada kenaikan harga. Dan ngomong-ngomong nih Pak, besok akan ada rilis inflasi. Kalau menurut Pak Bima gimana nih Pak untuk bulan Maret 2022 ini? Oh iya, kalau di bulan Maret inflasinya mungkin di atas 0,7 ya persen secara bulanan. Tapi kita melihat 0,7% ini juga perlu diwaspadai karena belum Ramadan saja harga-harga kebutuhan pokok itu sudah naik, cabai, daging ayam tercatat, kemudian minyak goreng juga. Apalagi dilepas ke harga keekonomian untuk jenis kemasan itu harganya akan semakin meningkat. Nanti pada puncak Ramadan dan pada waktu mudik Lebaran itu inflasinya mungkin bisa lebih tinggi lagi. Bahkan diperkirakan bisa 1,6% plus karena ada PPN yang naik ya 1%. Jadi 1,6% secara total gabungan dari inflasi harga yang bergejolak dari pangan dan juga harga yang diatur pemerintah yaitu BBM kalau sampai terlaksana penyesuaian. Jadi beban sekali nih buat masyarakat. Sebenarnya kita tidak menolak inflasi kalau sumbernya adalah sisi permintaan. Tapi kalau inflasi yang terjadi sekarang dan tidak hanya di Indonesia, ini adalah inflasi yang sumbernya dari sisi gangguan pasokan. Kayak tadi, sebenarnya permintaannya nggak mengalami kenaikan yang signifikan, gitu. Karena masyarakat juga masih, ya sebagian masih wait and see, ada yang masih nunggu dulu misalnya, ini boleh mudik atau tidak, gitu ya. Tapi kalau sumbernya adalah dari sisi pasokan atau biaya produksinya naik, sementara tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, tidak diimbangi dengan pendapatan khususnya tadi kelas menengah yang membaik dibandingkan sebelum pandemi, maka ini efeknya nanti akan terjadi apa yang disebut stagflasi. Jadi stagflasi itu inflasinya tinggi, tetapi kesempatan kerjanya rendah. Nah artinya kan ini nggak asik nih inflasi yang dihindari, karena inflasi ini menggerus sekali pendapatan masyarakat secara umum. Kita pengen inflasi. Indonesia kalau inflasinya 5% gimana? Ya, harga barang naik 5%, pendapatan kita naiknya 20%, nggak ada masalah. Nah yang terjadi sekarang adalah inflasi 1% saja secara bulanan, pendapatan kita nggak naik. Nah, itu repot juga, begitu. Pak Bima berarti kemungkinan naik 0,7%, tapi ini masih di batas aman kan Pak? Definisi batas amannya sesuai dengan asumsi APBN, belum tentu, belum tahu kita. Kita masih terus menduga kalau di bulan Maret ya. Tapi begini, psikologis dari produsen sebenarnya pada bulan Desember 2021 mereka itu sudah terjadi kenaikan biaya produksi 8,7% secara tahunan di industri makanan minuman, di pertanian, di pertambangan. Jadi mereka sedang menunggu momen nih. Momennya kapan untuk menaikkan harga aja sekalian. Karena ada momentum PPN plus kenaikan harga BBM misalnya Pertamax tadi. Jadi kalau itu dilakukan,
yang sudah nggak sabar naikin harga, karena nggak mungkin terus-menerus beban produksi ini ditanggung oleh si produsen. Ini harus segera diteruskan ke harga konsumen. Maka yang terjadi adalah kenaikan inflasinya secara simultan. Maka yang perlu diwaspadai bukan Maretnya sebenarnya, tapi pada April dan Mei ke depan. Oke, berarti kemungkinan kenaikan akan terjadi hingga bulan Mei mendatang. Tapi Pak, kita Ya. juga melihat ada kenaikan, apa ya, kita bisa dibilang dalam musim super cycle ya nih Pak ya, terutama harga-harga komoditas. Ini dampaknya gimana nih Pak? Untuk inflasi ada dampaknya kah Pak? Ya, komoditas ini kan di satu sisi teman-teman yang ada di Sumatera dan Kalimantan tentu happy ya. Pelaku usaha di batu bara, kemudian di sawit ini menikmati kenaikan harga internasional yang sangat tinggi dan sudah terjadi kurang lebih 5-6 bulan terakhir. Tetapi kita dapat devisa ekspor di satu sisi, ini jangan sampai transmisinya ke dalam negeri dalam bentuk kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat. Kalau itu yang terjadi, nanti akhirnya jadi menimbulkan rintangan ya, yang ada di sektor ekspor, dia mendapatkan keuntungan besar, sementara yang mengkonsumsi barang-barang domestik ikutan naik. Nah, ini pasti ada tekanan juga kepada konsumsi rumah tangganya jadi lebih rendah. Jadi pemulihannya belum bisa dikatakan sepenuhnya solid. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ada unequal growth, ya kita bicaranya. Unequal growth itu artinya satu sektor dia kaya sendiri, sementara sektor lainnya ini nggak bisa mengimbangi kenaikan harga, sehingga terpaksa dia harus melakukan berbagai penyesuaian, pola hidupnya dirubah, porsi makannya lebih kecil, yang tadinya mau beli mobil Fortuner akhirnya beli motor bebek misalnya. Itu kondisi-kondisi yang terjadi. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Bima atas waktu dan Baik. penjelasannya. Banyak sekali kita tadi mendapat insight baru terkait dengan rencana Pertamina untuk menaikkan harga Pertamax. Di satu sisi juga bagaimana nanti dampaknya ke inflasi. Baik, terima kasih Bapak. Sukses selalu, sehat selalu Bapak. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi.